Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita untukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang berbahagia, para pendengar radio dakwah Masjid Al-Ihsan, Markas Islami Kabupaten Kampar dimanapun berada. Malam ini kita akan mengikuti pengajian bersama dengan Ustadz kita yang terhormat Dr. Haji Muhibbud Tibri. Baik, mari kita awali pengajian ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah kajian Ba'dal Maghrib yang kami muliakan dan seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah
di malam ini Allah berikan kita kelapangan waktu, kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di majelis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'lim, majelis di mana kita memperdalam agama kita, memperdalam wawasan keislaman kita, sehingga Islam yang kita bawa ataupun Muslim sebagai identitas kita tidak hanya tertulis di KTP saja, tetapi Islam yang berdasarkan ilmu, Islam yang berdasarkan dengan pengetahuan. Dan Islam itulah yang kemudian nanti bisa menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita adalah Muslim yang sebenarnya. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam ini menjadi sebuah wirid kita, menjadi sebuah wasilah kedekatan rohaniah kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dekat dengan Nabi, perbanyaklah selawat kepada beliau. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah? Setiap awak menyebut nama Rasulullah, Nabi pun menyebut nama awak. Dalam sebuah riwayat Ahmad dikatakan, siapa yang berselawat kepada Rasulullah mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi menjawab di pusaranya, Allahumma salli ala fulan. Siapa nama awak? Sopi dia Rasulullah. Makanya kalau hubungan batin rohani kita dekat dengan Rasulullah, kalau bahasa awak ada rasa apa namanya tuh, ibaratnya connect dia, ya, ada sebuah magnet yang kita rasakan. Samanya kalau awak jauh dari omak awak, jauh dari ayah awak, tekonan tawi di omak, sopi nama awak tawi dia, kadang-kadang taso dah awak. Kan ponam itu kan, ya, ketika orang tua kita rindu kepada kita di saat kita di tempat jauh, disebutnya nama kita, ada sebuah rasa yang kita rasakan bahwa ternyata ibu kita sedang merindukan kita, ibu kita sedang menyebut nama kita. Maka Nabi pun begitu perihalnya ketika kita menyebut namanya dalam sebuah solawat, Nabi pun menjawab solawat itu dengan menyebut nama kita. Kan sonang hati awak dia, tak? Jangan Nabi menyebut nama awak lah. Presiden nyebut nama awak dia, sonang hati awak so. Presiden, jangan presiden lah, gubernur, sopi nama awak lah. Senang, ada rasa senang di hati kita, walaupun kita tak pernah jumpa dengan dia. Subhanallah, inilah hubungan ruh antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita pelit bersolawat kepada Nabi, jangan bakhil. Bahkan ketika nama Rasulullah kita dengar, selawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kalau ditanya siapa umat yang paling bakhil, umat yang paling kikir, umat yang paling pelit, kata Nabi, orang yang ketika
wasallam, al-bakhilu man zukirtu falam yusalli alayya. Bakhil itu kata Nabi, orang yang ketika nama saya disebut dia tak bersolawat kepada saya. Itu orang yang bakhil, pelit. Maka kita pun tak lowak menunggu mendongong nama Nabi, tidak. Ya, kita berusaha, kalaupun kita tidak mendengar nama Rasulullah, kita tetap bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita lihat tanggal, bulan Rajab sudah masuk ke hari ke-11. Ya kan? Sudah masuk hari ke-11 Rajab. Sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berbicara Rajab, kita mengingat sejarah Nabi yang paling penting, yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu sejarahnya? Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, walaupun ada perbedaan di sana, mengatakan bulan Rajab tepat tanggal 27 terjadi peristiwa yang amat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap Rajab itu datang, kaum muslimin ingat sejarah itu. Makanya kenapa ulama-ulama kita membuat sebuah haflah peringatan Isra Mi'raj? Tujuannya adalah, substansinya adalah bagaimana kita ingat sejarah Nabi. Jadi jangan pula disalahkan orang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Sebuah peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin kemudian membuat peringatan supaya ingat sejarah Isra Mi'raj. Salah satu cara mengingat sejarah Rasulullah dengan mengadakan Isra Mi'raj. Apa ada cara yang lain? Banyak. Tapi salah satu caranya adalah memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di negara kita yang tercinta ini, kalau tanggal 27 Rajab, tanggal berapa esok kan? Kapan boleh? Tanggal merah kan? Merah kan? Ini apresiasi negara buat Islam bahwa di situ ada peristiwa yang luar biasa. Negara aja ngerti bagaimana menghargai Islam, sehingga di hari perayaan Isra Mi'raj itu dibuat tanggal merah di situ. Presiden Isra Mi'raj, Menteri Isra Mi'raj, Majelis Ulama Isra Mi'raj, ya, kaum muslimin Isra Mi'raj. Jadi sangat keterlaluan sekali dan sangat ekstrim sekali kalau ada kemudian mengatakan orang Isra Mi'raj itu sesat. Soseknya lah, keterlaluannya apa-apa aja. Kalau Dayan, kalau lewat menyobek sosek Isra Mi'raj, dia lapor ke negara, akui nama oleh KTP, selesai. Ya, sebuah peristiwa penting, negara ini juga menghargai peristiwa itu. Di parlemen, di pemerintahan, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di majelis ulama, organisasi-organisasi Islam, ngerti mereka ini ada sebuah peristiwa dahsyat, peristiwa penting dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Rajab ini kita diingatkan kembali kepada peristiwa itu. Sebelum kita berbicara panjang, kira-kira ambo bertanya lu apa-apa. Umur berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Ada yang ingin? Umur Nabi Isra Mi'raj setelah hijrah apa sebelum hijrah? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Masjidil Haram di Mokkah. Nabi hijrah ke mana? Madinah. Berarti peristiwa Isra Mi'raj terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 51 tahun. Berapa Bapak? 51 tahun. Setelah itu 2 tahun selanjutnya ketika Nabi berumur 53 tahun, Nabi kemudian hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan. Terjadi Isra Mi'raj terlebih dahulu, setelah itu baru peristiwa hijrah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu peristiwa dan sejarah Isra Mi'raj ini jelas ceritanya, sahih ada di Bukhari. Kalau kita lihat hadis itu hampir 1 halaman disampaikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari menceritakan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan peristiwa dongeng, bukan peristiwa cerita yang dibuat-buat, tetapi peristiwa ini direkam, diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita temui dalam hadis-hadis sahih. Dalam Al-Quran juga jelas nasnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam awal surah Al-Isra ataupun awal juz 15, Allah katakan subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nak tahu awak peristiwa Cito bagaimana, itu dia perlu peringatan tadi. Nyo tak kata sampai di siko 30 minit tu. Kui ada musola awak Isra Mi'raj, datang ustaz, datang awak. Ada masjid dekat rumah kita buat peringatan Isra Mi'raj, ikut kita di majlis itu. Insyaallah banyak ilmu yang kita dapatkan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya tidak bercerita tentang sejarah panjang Isra Mi'raj itu, tetapi saya masuk kepada khulasah, kesimpulan daripada Isra Mi'raj itu, yaitu salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sebanyak 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tapi ingat, ketika kita kembali kepada sejarah, sebelum salat ini 5 kali, Allah wajibkan sebanyak berapa kali? 50 kali. Jadi yang 5 hari
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya asalnya dulu 50 kali. Bapak-bapak, 50 kali. Bagaimana ada diskon? Ya, bagaimana ada dispensasi? Ceritanya adalah ketika Rasulullah menerima perintah itu sebanyak 50 kali, turunlah Rasulullah ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian turun ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, perintah apa yang kau dapatkan dari Tuhan? Apa instruksi Allah kepada engkau wahai Muhammad?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai saudaraku Musa, Allah wajibkan kepada saya dan umat saya salat 50 kali dalam satu hari satu malam." Apanya Nabi Musa? Balik. Apa dia itu Musa nya Rasulullah? Nakkan tolak dia umat anda. Umat kamu tu takkan mampu melaksanakan 50 kali itu wahai Muhammad. Umat saya saja besar-besar, kata Nabi Musa. Godang-godang tu umat dia. Musa tentu citonya kan. Fir'aun dilawan dia. Besar-besar umat saya wahai Muhammad. Dia tidak kuat ibadah sebanyak itu. Balik kamu, minta kurang sama Allah. Balik Rasulullah balik. Kini pertanyaan ke awak, pertanyaannya, balik Nabi itu untuk dirinya kah? Apa untuk kita umatnya? Untuk kita umatnya. Kalau Nabi jadikan 10 rakaat, 50 rakaat, lebih dari 50 rakaat Nabi kuat. Apa buktinya? Nabi pernah qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Dek apa dia bengkak kaki? Dek lama togak. Lama Rasulullah berdiri solat sampai kakinya bengkak. Jadi kan 50 kali lebih dari itu tolak dari Rasulullah. Bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qiyamul lail, bukan salat fardu. Qiyamul lail sembahyang tahajud bahasa awak. Nabi bongkak kakinya malam ibadah. Awak malam bongkak juga. Apa nak bongkak? Betul. Dek banyak lolok. Nabi bongkak kaki di ibadah. Awak bongkak mata dek banyak lolok. Beda tipis. Nabi berangkat berjumpa dengan Allah itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan kita umatnya, kepentingan jemaah Masjid Al-Ihsan ini. Kalau bahasa awak balik lihat Muhammadnya Nabi Musa, nakkan tolok di umat engkau dah. Umat lain godang-godang otot nak tolok dah. Umat ang nakkan tolok dah. Kocok-kocok tungkai. Tahu tu tungkainya apa? Apa dah? Kaki kocok-kocok. Nakkan tolok dah. Balik Rasulullah. Ya Allah, bolehkah saya minta kurang dari 50 kali itu? Itulah cerita waktu bahasa awak kan. Akhirnya tawar menawar dikurangi 5 sama Allah. Jadi berapa? 45. Turun lagi Rasulullah berjumpa lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa, "Ala bapa siso?" "Alhamdulillah ya Musa, kurang dah Allah Ta'ala 5. Kompe 45 dia?" "Iya." "Balik dia." Nak kata
balik. Minta kurang lagi sama Allah. Balik Rasulullah balik. Dia malu nak Rasulullah apa-apa sekalian. Malu nak inya. Malu Rasulullah sebenarnya. Malu dia minta kurang sebenarnya. Tapi tak konang dia itu kayak awak kocok kok. Ajaklah balik. Balik kepada Allah balik. Jumpa sama Allah. Ya Allah, minta kurang lagi ya Allah. Kurangi 5 Allah Ta'ala balik. Jadi berapa? 40. Turun balik. Jumpa lagi dengan Nabi Musa. Ditanya sama Musa, ya Muhammad, sudah berapa? 40 ya Musa. Balik. Cito punya cito, pendek cito. 9 kali Nabi naik turun, menahan rasa malu di hadapan Allah untuk memohon supaya solat yang 5 waktu, 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Jadi naik turunnya Nabi itu berapa kali? 9 kali. Menahan malu Rasulullah, tetapi karena dia ingat umatnya di akhir zaman, dia hanya balik minta kurang kepada Allah Ta'ala. Yang ke-9 kali sisa berapa? 5 lah. 5 sisanya turun Rasulullah, berjumpa lagi di langit yang ke-6 dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Musa, ya Muhammad, sudah sisa berapa? Musa, sudah sisa 5. Apanya Musa balik? Takkan tolong dia umat Allah. Balik dia. Alani musuh balik dia Nabi Musa balik. Takkan tolong. Balik. Apanya Rasulullah? Ya Musa, laqad istahaitu. Ya Musa, laqad istahaitu. Wahai Musa, nak ada nombor balik lah. Kata molak. La malu dan Musa. Dalam hadisnya dikatakan, laqad istahaitu ya Musa. Saya sudah malu di hadapan Allah, nak mau saya balik lagi. Umat saya mau solat silakan, nak solat lantaklah situ. Itu. San prediksi Nabi Musa itu benar apa tidak? Bono nak kira apa? Iya nak. 5 tu pun boleh mengojot. La haula wala quwata illa billah. Kalau tak percaya, tengok waktu solat subuh. Apa imam buat saksi ya, solat subuh apa orang ni? Leh dosa. Sasak nak penuh ni. Hampir penuh. Alhamdulillah. Ikut di tengah kota. Kalau nanti kampung-kampung ni tinggal imam je Bilal lah. Imam je tukang azan. Datang berdua orang itu pun terlambat. Masya Allah, ibu bapa yang dirahmati Allah. Prediksi Nabi Musa itu nak meleset. Balik kau Muhammad, 5 tu pun takkan kuat umatmu. Tengoklah suara kalau nak percaya. Serius. Tapi Nabi nak tahannya malu lepas awak lah bermuka temboknya. Tak mau dia menghadap Allah Ta'ala. Sudahlah 5 kali itu saja. Itulah sejarahnya kenapa solat itu sekarang menjadi 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tetapi itu pun dijanjikan Nabi, kalau kalian solat 5 kali sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Apa je lah. Alaju diskonnya Allah Ta'ala dari 50 kali jadi 5. Dan 5 tu pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Subhanallah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita ingat sejarah itu. Bagaimana Nabi dahulu malu, menahan rasa malu, bermuka tembok di hadapan Allah, minta kurang dari solat 50 kali menjadi 5 itu. Seharusnya hari ini pun kita merasa malu kalau solat yang 5 waktu itu tidak kita jaga dengan baik. Malu kita. Kalau tak konang awak sejarah Nabi, ke mana ni awak? Kalau nak solat tu
Nabi Muhammad akhir zaman. Menangi awak. Waktu subuh, aina umat Rasulullah. Mana umat Nabi Muhammad tu? Kalau semayang zuhur saketek orang, semayang asar saketek taruhlah. Mungkin bekojonya di kebun, bekojonya di sawah, bekojonya di kantor, semayangnya di kantor, semayangnya di kebun, semayangnya di tongga sawah, saketek jamaah. Tapi semayang subuh apa alasan? Tak ada alasan lain kecuali panyokan. Itu dia alasannya. Apa? Banyak. Umar dah jauh dah masjid, tak ada alasan ke? Saudara awak lah bonda gini, saudara awak lah bermotor. Apa alasan yang mau kita sampaikan di hadapan Rasulullah nanti? Malu kita mensia-siakan solat 5 waktu karena kita ingat betapa malunya Rasulullah dahulu bolak-balik 9 kali naik turun dari langit yang ke-6 menuju Sidratul Muntaha berjumpa Allah Subhanahu wa taala, mengurangi ibadah solat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting solat ini kita pelihara. Bukan hanya selesai mengerjakannya saja, bukan. Tapi betul-betul ibadah ini menjadi sebuah ibadah iqamatus salat. Bukan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau menggugurkan kewajiban saja itu tidak cukup. Kan Pak Ustaz ambo semayang di rumah selesai, ambo semayang zuhur jam 2, ambo semayang subuh jam 6, malu topik matahari ini kan dah selesai. Iya, tapi itu namanya menggugurkan kewajiban, bukan iqamatus salah namanya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menjaga ibadah salatnya. Dan hal pertama nanti yang akan diperhitungkan Allah di hari akhirat tidak ada yang lain kecuali ibadah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu al-'abdu bihi yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha kullu wa idza fasadat fasada kullu. Yang pertama dihisab Allah di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka yang lain amalnya akan baik. Kalau salatnya jelek, yang lain akan ikut jelek. Ini barometernya. Ini adalah ukurannya. Selamat apa tidaknya kita di akhirat? Salat. Kalau elok salat awak, elok nan lain. Puangai elok, bersedekah, puajan, puasa Ramadan lancar, naik haji berangkat, umrah berangkat, zikir jalan, baca Quran insyaallah lancar, solawat jadi wiridnya setiap hari. Kenapa? Karena ibadah solatnya baik. Ini penentu. Andai kata solat itu adalah penentu selamat dan tidaknya kita di akhirat, maka di dunia juga demikian halnya. Ketika ingin melihat seseorang bahagia di dunia ini apa tidak, lihat ibadah solat. Kalau solatnya baik, insya Allah hidupnya bahagia. Tak punya banyak harta pun, kalau solat dijaga, insya Allah hidupnya bahagia. Banyak hartanya, dijaga solatnya, insya Allah hidupnya makin bahagia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Rajab yang mulia ini
kesimpulan dari seluruh peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah oleh beliau yang sangat berharga ketika usai melaksanakan Isra Mi'raj kembali ke bumi Allah Subhanahu wa taala membawa oleh-oleh yang sangat berharga, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Makanya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salatu mi'rajul mukmin. Atau perkataan ulama kalau tidak salah saya, as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ruh kita ini tidak akan pernah tenang, batin kita tidak akan pernah bahagia kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjaganya? Masuk ke salat, sujud, ruku kita, seluruh bacaan kita dalam salat adalah interaksi kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit pembahasan kita selayang pandang tentang peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan momen pada bulan Rajab ini untuk terus mengetahui rahasia-rahasia besar, rahasia-rahasia dahsyat yang terjadi dalam peristiwa sirah sejarah baginda Rasulullah ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk bertemu. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah, apa kemuliaan salat dengan ibadah yang lain? Kemuliaan salat dengan ibadah yang lain adalah satu-satunya ibadah yang langsung diberikan secara simbolis oleh Allah kepada Nabi, hanya ibadah salat. Langsung dijauhi, diajak oleh Allah Ta'ala, hanya ibadah salat. Ibadah puasa cukup ayat turun wahyu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, selesai kojong puasa. Ibadah umrah haji cukup turun ayat. Sedekah, infak, wakaf cukup turun ayat. Tetapi salat langsung diberikan secara simbolis oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kalaulah Allah begitu menghargai ibadah yang satu ini, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita betul-betul memprioritaskan ibadah salat atau cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan manfaat apa yang kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini, terutama bagi diri kami sendiri. Mari sama-sama kita jaga ibadah salat, kita ingatkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita, jaga salat, jaga salat, jaga salat, karena itulah hubungan yang terpenting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi dan sugesti buat kita semuanya. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.